Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah Metodologi Penelitian kelas FF berupa proposal tugas akhir yang berjudul Implementasi List-Based Steganografi Listega dengan frekuensi kemunculan huruf vokal dan konsonan untuk menyisipkan pesan pada teks. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad, NIM 1416094, dosen pembimbing yaitu Bapak Angga Wijaya, SSI, MSI. Berikut adalah outline yang akan dipresentasikan, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka dan landasan teori, dan yang terakhir, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Baik, untuk latar belakangnya ini, dalam proses komunikasi terkadang terdapat satu pesan rahasia yang hanya boleh diketahui oleh kedua belah pihak antara pengirim pesan dan penerima pesan. Hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan tetap aman tanpa campur tangan pihak yang lain. Oleh karena itu, untuk mengamankan pesan rahasia tersebut, dibutuhkan suatu teknik untuk mengamankan pesan rahasia tersebut tanpa dicurigai oleh pihak ketiga, yaitu selain pengirim pesan dan penerima pesan, dengan menggunakan steganografi. Steganografi sendiri adalah seni dan ilmu menyembunyikan pesan ke dalam sebuah media dengan satu cara, sehingga selain pengirim pesan dan penerima pesan, tidak ada pihak lain yang mengetahui atau menyadari bahwa sebenarnya ada suatu pesan rahasia. Kata steganografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu steganos yang artinya tersembunyi atau terselubung, dan graphein yang artinya menulis. Untuk ide utama dari steganografi ini adalah pesan rahasia tertanam di dalam cover sedemikian rupa sehingga cover yang menyembunyikan pesan rahasia terlihat seperti cover yang asli. Steganografi terdiri dari dua jenis, yaitu steganografi noisy dan noiseless. Konsep dasar dari steganografi noisy adalah dengan mengubah bit dari cover yang digunakan. Proses pengubahan tersebut akan menghasilkan noise sehingga akan menimbulkan kecurigaan. Sementara konsep dari steganografi noiseless adalah tidak mengubah bit dari cover yang digunakan, sehingga cover terlihat seperti cover asli. Penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan salah satu teknik steganografi yang lain, yaitu noiseless steganografi (Noistega). Noiseless steganografi atau Noistega ini tidak menyembunyikan data dalam noise atau menghasilkan noise. Sebaliknya, ini menyamarkan pesan dalam bentuk data yang tidak perlu dipertanyakan di sampul yang dihasilkan. Dalam penelitian ini menggunakan salah satu metode dari Noistega, yaitu metode list-based steganography atau Listega. List-based steganography adalah salah satu metode steganography berbasis noiseless atau Noistega. Metode Listega menyisipkan pesan rahasia ke dalam karakter pertama dari item list untuk menghasilkan cover. Konsep dasar metode Listega adalah penyamaran data ke dalam list atau daftar item, misalnya list buku, list musik, list peralatan komputer, dan lain-lain. Dalam metode ini, pesan disematkan di karakter pertama daftar item untuk membuat sampul daftar. Listega menggunakan sampul yang difilter yang hanya berisi daftar item yang disematkan. Lalu untuk identifikasi masalah, terdapat satu masalah, yaitu terdapat noise pada steganografi sehingga masih menimbulkan kecurigaan. Dan untuk rumusan masalahnya itu ada dua, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan list-based steganografi pada pesan teks, dan yang kedua, bagaimana cara membuat pengaturan pengkodean pesan berdasarkan frekuensi kemunculan huruf vokal dan konsonan pada pesan teks yang akan dikodekan. Adapun untuk tujuan penelitian ini adalah mengimplementasikan Listega untuk menyisipkan pesan dalam bentuk teks berdasarkan frekuensi kemunculan huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, mengekstraksi pesan yang telah dikonversi dari pengkodean. Lalu untuk manfaat penelitiannya adalah mengamankan dan menyembunyikan keberadaan pesan rahasia yang disampaikan agar tidak diketahui selain pengirim dan penerima pesan. Lalu tidak menimbulkan kecurigaan selain pengirim dan penerima pesan. Dan untuk batas masalah ada dua, yaitu pesan rahasia yang digunakan dalam penyisipan adalah teks dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua, pesan yang disisipkan hanya bisa digunakan dalam daftar list yang berada dalam konteks tertentu. Maksud dalam konteks tertentu ini adalah kita tidak bisa menyisipkan pesan di dalam segala bidang. Jadi ini saya memakai dataset dari website Open Data, Data World. Itu dia menyediakan dataset yang open source berupa data nama-nama orang.
Nah, lalu masuk ke dalam landasan teori. List-based steganography atau listega adalah salah satu dari beberapa metodologi berbasis noisel steganography yang memanfaatkan daftar tekstual untuk menyamarkan data dengan memanfaatkan daftar tekstual data yang diperinci. Contohnya judul buku, judul CD, komponen komputer, dan lain-lain. Listega menyajikan pesan rahasia dengan menyematkannya ke dalam item yang sah untuk membentuk sampul daftar. Lalu Listega ini memiliki arsitekturnya, ada terdiri dari 4 modul, yaitu penentuan domain yang berada pada modul 1. Modul ini menentukan domain yang cocok untuk menyembunyikan data. Modul ini hanya diperlukan saat membangun Listega untuk pertama kalinya. Yang kedua ada modul message encoder. Dalam modul ini, file pesan rahasia adalah dikodekan ke dalam ASCII biner dengan panjang bit tertentu. Lalu yang ketiga ada modul message camouflager. Modul ini terdiri dari 3 submodul, yaitu bank item tekstual yang berisi database tekstual yang besar item, seperti buku atau judul CD. Lalu selektor. Modul ini memilih database yang akan dipilih membentuk daftar sampul. Dan yang ketiga, generator penutup. Modul ini membentuk penutup daftar, termasuk pemformatan yang diperlukan seperti header, footer, dan lain-lain. Lalu yang keempat adalah modul protokol komunikasi. Modul ini berfungsi untuk melakukan penentuan sistem listega tertentu, termasuk decodernya, dan saluran rahasia di antara pihak komunikasi. Saluran rahasia itu sendiri dapat berupa pertukaran email, mengunduh file, dan lain-lain. Lalu di sini juga terdapat analisis frekuensi. Setiap bahasa memiliki pola frekuensi tertentu yang menunjukkan frekuensi relatif dari digunakannya huruf-huruf dalam bahasa tersebut. Nah, untuk bahasa yang digunakan ini adalah bahasa Inggris yang mempunyai tabel frekuensi yang dibedakan dalam 3 kategori, yaitu top 10 huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris, yaitu yang pertama urutannya E, P, A, O, I, N, S, H, R, D, L, dan U. Lalu yang kedua, top 10 huruf digram atau dua huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris, yaitu TH, HE, IIN, IN, EN, NT, RE, ER, AN, TI, dan ES. Dan yang terakhir, top 10 huruf trigram atau tiga huruf yang sering muncul dalam teks bahasa Inggris, yaitu the, and, ta, and, ing, ion, io, for, nde, dan has. Dan untuk metodologi penelitian ini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada identifikasi masalah dan studi literatur. Pada tahap ini dilakukan terlebih dahulu identifikasi masalah berdasarkan jurnal-jurnal dan sumber referensi lainnya yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Pencarian terus dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami keilmuan sesuai dengan referensi yang didapat. Yang kedua ada pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sebagai bagian dari penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data ini diambil pada website penyedia data open source yang bernama DataWorld, dan data yang digunakan berupa dataset nama-nama orang beserta jenis kelamin yang dapat dikunjungi pada laman berikut pada https://dataworld/US firstname database. Lalu setelah data didapatkan, data diolah untuk mendapatkan frekuensi kemunculan vokal dan konsonan pada masing-masing data nama yang ada. Data nama dengan frekuensi kemunculan terbanyak pada vokal dan konsonannya akan dijadikan huruf yang paling sering digunakan pada bahasa Inggris berdasarkan urutan berikut yang seperti tadi ya. E, P, A, O, I, N, S, H, R, D, L, U. Lalu yang ketiga ada rancangan penelitian. Untuk rancangan ini masih dalam proses pengerjaan dan belum mendapatkan gambaran yang jelas, tetapi sebagai gambaran awal, pesan akan disisipkan berdasarkan frekuensi kemunculan terbanyak pada vokal dan konsonan dalam bahasa Inggris. Lalu tahap terakhir ada pengujian. Pengujian sendiri akan dilakukan dengan menyisipkan pesan berdasarkan apa yang ingin disisipkan dan mengacu pada frekuensi kemunculan terbanyak pada vokal dan konsonan dalam bahasa Inggris. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.